Selamat pagi saudara, saya Pascal Siswari kembali menjumpai Anda di Kompas Bisnis Sapa Indonesia pagi hari ini. Saudara, usaha mikro kecil dan menengah kebagian bantuan langsung tunai sebagai bentuk pemulihan ekonomi nasional. Bantuan langsung senilai 2,4 juta rupiah ini akan dibagikan ke 12 juta pelaku UMKM. Penyaluran bantuan ini melibatkan Dinas Koperasi dan UMKM di masing-masing daerah. Jadi bagi Anda, pelaku UMKM bisa langsung mendatangi dinas di masing-masing daerah. Nah, pemerintah menargetkan di bulan September, semua UMKM sudah bisa mendapat bantuan ini. Untuk tahap pertama, sudah disalurkan bantuan kepada 9,1 juta UMKM dengan total anggaran sebesar 22 triliun rupiah. Sampai akhir September akan diberikan kepada 12 juta pelaku usaha mikro dan kecil di seluruh tanah air. Kemarin baru kita mulai 1 juta, tambah setiap hari tambah, nanti insya Allah akhir September sudah 12 juta. Dan kita harapkan dengan tambahan itu dagangannya Bapak Ibu jumlahnya menjadi lebih banyak. Salah satu cara untuk mendorong pahlawan ekonomi Indonesia yaitu UMKM ini tetap bertahan adalah masuk ke ranah digital. Nah, karya kreatif Indonesia yang digelar Bank Indonesia bisa jadi celah untuk UMKM bertransformasi ke ranah digital. Sudah bergabung dengan kami pagi ini Kepala Departemen Pengembangan UMKM dan Perlindungan Konsumen Bank Indonesia, Budi Hanoto. Selamat pagi, Pak Budi. Selamat pagi, Mbak Ari. Pak, kita bahas soal karya kreatif Indonesia nih. Sebenarnya kan ini lagi pandemi, Pak. Tapi kan kalau tahun-tahun sebelumnya kita datang ke suatu tempat untuk melihat pamerannya. Nah, kalau tahun ini kenapa masih dilakukan, Pak, meskipun ada pandemi? Apa latar belakangnya? Baik, terima kasih, Mbak Ime. Jadi gini, Bank Indonesia itu kan menyelenggarakan KKI, Karya Kreatif Indonesia itu sudah cukup lama. 5 kali, ini yang kali kelima. Memang biasanya ada temu fisik, namun karena ini kita semua tahu ada pandemi COVID-19 ini memang membawa dampak ke seluruh aspek kehidupan termasuk UMKM. UMKM kan terdampak, ya, volume penjualan mereka turun hampir 70%, Mbak. Nah, ini kan harus dicarikan suatu outlet. Nah, oleh karena itu dengan adanya digitalisasi, ya, konsumen sudah mulai digital. Why not, ya, kita dorong UMKM itu agar lebih menggunakan digital platform ataupun payment dan seterusnya. Nah, oleh itu kita dorong. Nah, Bank Indonesia karena situasinya masih pandemik seperti ini, ada COVID-19 dan social distance, kami menyelenggarakan KKI-nya itu Karya Kreatif Indonesia itu secara virtual. Ya, artinya di sana kita ada alamat websitenya, nanti kita macam-macam kegiatannya di sana kira-kira gitu, Mbak, mendorong UMKM untuk masuk di sana. Berarti memang digital ini jadi tema besar tahun ini ya, Pak, untuk KKI? Betul, sebetulnya kalau tema besar Karya Kreatif Indonesia itu adalah bagaimana Bank Indonesia itu akan mendorong UMKM menjadi kekuatan baru perekonomian nasional. Nah, itu bagaimana caranya? Nah, ada digital ini kan mengintegrasikan sebetulnya, Mbak, antara ekonominya sama akses keuangannya. Nah, disinilah kami ingin Bank Indonesia itu juga memberikan kontribusi yang nyata di sana. Kemudian kami menyelenggarakan pelatihan-pelatihan UMKM, ya, melalui program onboarding UMKM. Di sana kalau konsumennya sudah digital, ya, UMKM-nya kita ajak untuk berdigital. Jadi paling nggak ada UMKM, kami ada program UMKM 4.0, ya. Paling tidak ada bagaimana dia berinteraksi dengan e-commerce-nya, bagaimana dengan e-payment-nya. Kan sekarang payment macam-macam. Ada kris, ada online secara. Nah, juga ada e-financing, bagaimana memperoleh bantuan, pinjaman, dan seterusnya. Dan terakhir harus bersertifikasi bagaimana dia telah mahir terhadap digitalisasi. Gitu. Dari semua program yang sudah BI siapkan untuk KKI tahun ini, siapa, Pak, targetnya? UMKM-nya siapa? Lalu siapa yang ditargetkan untuk datang ke KKI tahun ini? Dan apa sebenarnya target yang diinginkan Bank Indonesia untuk dicapai di KKI 2020? Iya, Bank Indonesia sebetulnya begini, Karya Kreatif Indonesia itu kan sebuah wadah, sebuah apresiasi. Bank Indonesia itu kan ada binaan UMKM. Bank Indonesia punya binaan UMKM. Berapa, Pak, jumlahnya? 300
total 960-an. Oke. 96 itu UMKM dari berbagai macam 46 kantor perwakilan Bank Indonesia yang membina UMKM tersebut ya. Nah, sekarang ini justru dengan Undang Karya Kreatif Indonesia itu sebagai wadah Bank Indonesia mengapresiasi sebuah selebrasi kinerja mereka bagus rupanya, apalagi di pandemik ini. Nah, tadi apa yang mau targetnya ya tentunya kami untuk volume penjualan paling nggak bisa kita dorong lah. Yang kemarin itu kena COVID-19 kita akan dorong lagi. Tentunya kami targetnya tidak muluk-muluk, paling nggak bisa meningkatkan lagi volume penjualan. Terus kemudian ini kan karya kreatif itu tidak untuk target penjualan tok. Paling nggak ada business relation ya. Di sana juga akan kita latih ada business coaching, business matching. Kita ada mematchkan Mbak antara demand dan supply-nya. Ini ada produknya apa dan kita latih di sana dan kita pertemukan. Bahkan ada one-on-one business meeting nanti. Harapannya dan ada juga dari luar negeri, ada kira-kira 9 atau 10 buyer ya yang potensial buyer. Mudah-mudahan ketemulah antara yang diinginkan dengan yang di produk-produk yang dipunyai UMKM. Banyak kok produknya, ada kain, ada kerajinan, ada makan minum dan juga kopi. Kopi juga ada. Itu banyak buyer dari luar negeri yang rupanya banyak peminatnya. Dan sekarang dengan Anda digital, kopi dari daerah bisa dijual ke Belgia, katakanlah seperti itu. Jadi benar-benar ini kami harapkan di dalam karya kreatif Indonesia ini bisa menjadi sebuah wadah agar permintaan dan penawaran itu bisa ketemu di sana. Tapi ini kan semuanya virtual ya Pak, beda sama tahun-tahun sebelumnya. Nah, bagaimana cara BI karena ini berbeda, apa yang dilakukan oleh BI, dikemas oleh BI supaya tadi yang Pak Budi sebutkan ada business meeting, lalu juga pertemuan antara supplier dan juga demand-nya ini bisa bertemu Pak. Apa yang membedakan di tahun ini? Jadi gini, kami ada platform Karya Kreatif Indonesia, bisa dikunjungi nanti di www.karyakreatifindonesiaco.id. Nah, itu nanti bisa diklik, sana nanti akan dituntun ya. Mulai dari login, mulai dari lihat, nanti ada katalognya, Mbak. Ada katalognya untuk sementara yang KKI ini yang masuk 377 UMKM ya. Itu nanti ada katalognya, barangnya apa yang dijual, UMKM contact person-nya ada, semua bisa diklik di sana dan silakan bertransaksi. Kalaupun ingin lihat barangnya ya di telepon saja. Memang kami belum melayani platform ini, namun akan kami sediakan di kantor-kantor perwakilan Bank Indonesia juga ada showcase-nya loh Mbak, di lobbynya ya. Tapi nanti kita selected invitee atau undangan yang kita seleksi karena COVID-19 ini, terutama di kantor-kantor perwakilan Bank Indonesia yang wilayahnya hijau ya. Jadi masih aman lah, teman-teman bisa kunjungi di counter-counter di sana untuk melihat barangnya. Namun secara virtual itu tadi lewat www.karyakreatifindonesiaco.id, di sana nanti akan dipandu, ketemu mau ke daerah mana, Nusa Tenggara Barat, Bali, silahkan nanti ada UMKM-nya dengan produk-produknya di sana. Itu di layarnya seperti itu. Nah itu kira-kira visualnya gitu, masuk, nanti diklik, nanti akan muncul beberapa gerai-gerainya di sana. Kira-kira seperti itu, silahkan pilih. Gitu. Itu bisa diakses mulai kapan Pak oleh masyarakat? Kira-kira sudah uji coba 3 atau hampir 4 hari yang lalu lah mungkin ya. Tapi terus kita perbaiki dan terus nanti launchingnya kan tanggal 28 ya. Tanggal 28 kita opening dan nanti ada jelajah platform Karya Kreatif Indonesia. Nah, nanti kita akan bicara soal UMKM secara umum Pak, karena kan di Indonesia sendiri ada jutaan UMKM yang katanya nih tulang punggungnya ekonomi. Bagaimana Bank Indonesia melihat UMKM secara umum, bisa nggak sih bertransformasi ke digital? Tapi jangan dijawab dulu Pak Budi, kita jeda sejenak, kami akan kembali usai jeda.